Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen Rakit PC. Hore! Nah, di sebelah saya ada Mang Udok dari channelnya Murdok Cruz. Jadi kita mau rakit PC bareng nih. Saya lagi ada di studionya Murdok Cruz. Kita akan rakit PC dengan tema ASRock B650 Live Mixer. Ya, yang ini nih. Langsung aja, Kang? Langsung dong. Kita rakit PC-nya. Let's go. Let's go! Let's go, Kang Randy. Oke nih Mas Bro, salah temen-temen. Ini dia komponen yang mau dirakit. Buat prosesornya itu Mang Udok, bukan Mang Udok ya, Mr. B. Pakai CPU utamanya Ryzen 5 7600X. Terus buat motherboard sama VGA-nya itu pakai satu merek dari ASRock. Pertama mobonya itu pakai B650 Live Mixer. Kayaknya edisi istimewa nih. Terus buat VGA-nya itu pakai ASRock Phantom Gaming RX 6700 XT. Masih oke buat gaming 1440p. Terus buat buat storage ini pakai PNY kapasitas 1 TB. Generasi SSD-nya itu Gen 4 SSD. Speednya itu maksimal bisa nyampe 5 GB per second dong. Terus buat RAM sama pakai PNY juga. Serinya tuh Accelerate 8 ya Mangnya? Ya. Accelerate 8, Accelerate Gaming. Accelerate Gaming. Maklum Mang Udok masih muda gitu. Speednya 6000 MHz. Kapasitasnya 32 GB. DDR-nya DDR5 dong. Nah, buat IO sama PSU-nya pakai Cooler Master. Siapa lagi kalau enggak? Ya, udah semua? Mari kita rakit. Oke? Alright dong. Ya, casingnya kelupaan nih. Di sini kita pakai casing Cooler Master TD500 Mesh berwarna putih. Casing ini punya desain yang menarik dan harganya sendiri dibanderol di kisaran 1,3 juta rupiah. Oke, ini adalah list rakitan PC-nya. Total rakitannya sendiri mencapai 22 jutaan rupiah. Memang ini bukan rakitan yang menarik ya. Entah platform full AMD soket AM5 ini masih kemahalan atau gimana nih, saya juga nggak gitu ngerti. Kalau kalian pengen rakit full AMD yang udah pakai Ryzen 7000 series dan RAM DDR5, mungkin rakitan ini bisa menjadi inspirasi. Tapi kalau kalian mau lebih hemat dan pas, saya rasa pakai Intel Core i5 Gen 13 dan Mobo dengan RAM DDR4 adalah pilihan yang lebih tepat. Next, mari kita rakit PC-nya.
Nah, ini dia hasil rakit PC kali ini. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Keren dong. Tapi kayaknya masih ada yang kurang tuh bro. Gimana kalau Mang Udok sekarang sulap jadi sesuai tema Mobo Live Mixer ini? Oke? Ini dia hasil sulap Mang Udok. Gimana menurut kalian? Udah sesuai belum dengan tema bawaan Mobo B650 Live Mixer ini? By the way, modifikasi PC ini karya Kang Doni Daguan. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, kita ungkap performanya gimana. Termasuk penampakan detail ekstranya. So, pantengin terus video ini, oke? Oke dong. Ya, PC rakitan kita ini dimodifikasi langsung sama Kang Doni Daguar, seorang modifikator PC asal Bandung. Teman-teman bisa cek ya karya-karya dari Kang Doni di sosial medianya. Link ada di deskripsi. Yang berikutnya kita akan tes performa dari PC rakitan ini. Performa ketika sudah di modding ya PC-nya ya. Kita akan cek gimana nih suhu dan airflow-nya. Masih relevan nggak sih kalau kita pakai buat main game? Setelah teman-teman rakit PC dan install Windows, jangan lupa untuk masuk ke menu BIOS terlebih dahulu. Ada 3 hal penting yang mesti kita atur. Yang pertama adalah mengaktifkan Profile XMP atau Profile Expo pada RAM, nyalain resizable bar, dan tuning performa CPU jika kalian menggunakan Ryzen 7000 series seperti yang ada di video ini. Prosesor AMD Ryzen 7000 series memang agak ribet ya, suhunya tuh bisa sampai 95 derajat Celcius kalau kita pakai rendering atau software benchmark simulasi rendering kayak Cinebench R23 ini. Mau pakai CPU cooler sebagus apapun, suhu defaultnya pasti nggak bakal jauh-jauh deh dari 95 derajat Celcius. Nah, untuk itu kita perlu tuning settingan voltasenya, dan untungnya ASRock udah nyediain settingan tuning voltasenya di menu ini. Kita tinggal pilih aja dan cek satu persatu gimana sih performanya. Nah, contoh nih ya, sekarang kita lagi tes pakai Cinebench R23 multicore selama 10 menit. Skor Ryzen 5 7600X-nya di sini mencapai 12.600-an poin ya, ini defaultnya nih. Nah, jika kita ubah settingan performa CPU yang ada di BIOS ini, kita ubah ke menu yang ini, yang PBO, yang TJ Max-nya di 85 derajat, dan ada settingan curve optimizer-nya di 40 mV. Nah, ternyata settingan di BIOS ini bisa bikin performa lebih kencang dan lebih efisien loh. Bisa kita lihat di sini kecepatan speed all-core-nya mencapai 5,3 sampai dengan 5,4 GHz all-core. Suhu CPU-nya juga tidak lagi sampai 95 derajat. CPU package power-nya juga lebih rendah dan skor Cinebench R23-nya pun lebih kencang 1200-an poin dari kondisi default-nya. Next, kita benchmark VGA-nya. Di 3D Mark Firestrike, grafik skornya ini mencapai 36.600-an poin. Sementara di 3D Mark Time Spy, grafik skornya dari RX 6700 XT-nya mencapai 13.169 poin. Yang berikutnya di pengujian game. Game pertama adalah game last gen yaitu Shadow of the Tomb Raider. Kami pakai resolusi Full HD 1920x1080 pixel, settingan highest dan TAA aktif. Rata-rata FPS-nya bisa mencapai 162 FPS. Kita juga coba di resolusi QHD 1440p, rata-rata FPS-nya juga masih tembus di atas 100 FPS loh, atau lebih tepatnya di 112 FPS. Di game kedua adalah game yang lebih berat yaitu God of War atau gamenya konsol PS5 nih. Kita tes di resolusi Full HD aja dan settingan grafik mentok kanan atau Ultra. Tes dilakukan pada saat battle dengan musuh dan rata-rata FPS-nya di sini bisa mencapai 94 FPS. Terus di game ketiga atau game yang terakhir yaitu Assassin's Creed Valhalla. Sorry banget nih teman-teman ya, kami cuma sempet tes 3 game aja. Di resolusi Full HD kita dapat rata-rata FPS di 117 FPS, sedangkan di resolusi 1440p rata-rata FPS-nya bisa mencapai 85 FPS. Kemudian untuk tes suhu Vega Card-nya, kami tes menggunakan 3D Mark Firestrike Stress Test di suhu ruangan 27 derajat Celcius. RX 6700 XT Phantom Gaming dari ASRock ini, suhu maksimalnya mencapai 69 derajat Celcius, dengan putaran kipas maksimal di 55% aja atau 1820 RPM. Saya rasa suhu Vega Card-nya ini di casing modifikasi ini masih tergolong normal. Oke teman-teman, mungkin itu aja video rakit PC plus modifikasi PC kita kali ini. Gimana nih, kalian suka nggak sih video rakit PC terus PC-nya kita modding kayak gini? Nah kalau teman-teman suka, jangan lupa komen di bawah ya. Next, kita modifikasi casing PC-nya kayak gimana lagi ya? Jangan lupa untuk subscribe channel kami 11 Hardware dan follow semua sosial media kami. Dan sampai jumpa lagi di video rakit PC kita yang berikutnya.